sahabat SJP, saya jalan-jalan ke hutan begitu. Em, Anda bisa melihat di belakang ada pohon cemara cukup banyak dan ada ini pohon yang batangnya putih keperak-perakan. Ini adalah pohon nasional di Finlandia yang diberi nama pohon koivu atau kalau dalam bahasa Inggris namanya pohon birch tree. Dan pohon koivu ini gunanya cukup banyak sehingga menjadi pohon nasional yang ada di Finlandia saat ini. Kali ini topik yang akan saya bawakan di kanal YouTube Surat Dunia Pendidikan berhubungan dengan komplain begitu ya, keluhan yang disampaikan mahasiswa terkait dengan mata kuliah yang dianggap tidak up to date. Jadi katanya mata kuliah itu ketinggalan zaman begitu, terutama di bidang teknologi dan dalam bidang bisnis. Dan bagaimana kita menyikapinya dan apa sih pergumulan perguruan tinggi terkait dengan hal ini, dan itu yang akan saya bicarakan pada hari ini. Jadi buat yang penasaran gitu ya, silakan disimak sampai selesai supaya bisa mengerti pemahaman dan pergumulan apa yang ada di dunia perguruan tinggi terkait dengan topik mengupdate mata kuliah supaya sesuai gitu ya dan tidak ketinggalan zaman. Dan saya lanjutkan setelah yang satu ini. Menurut saya, ketika ada mahasiswa yang mengeluh, komplain begitu terkait dengan mata kuliahnya kok tidak up to date ya begitu. Nah, menurut saya ini ada sesuatu yang perlu dihargai gitu. Saya menghargainya dari sisi begini. Artinya mahasiswa itu punya kepedulian terkait dengan apa yang dipelajarinya dan ada keinginan belajar sesuatu yang baru. Dan ini sesuatu yang cukup bagus yang harus dipertahankan. Semangatnya, semangat belajar ini, semangat untuk mempelajari hal yang baru ini perlu dipertahankan sampai mati begitu ya. Tetapi ada sedikit logika yang perlu diperbaiki di balik pertanyaan ini dan saya merasa terpanggil begitu ya untuk menjawab logika yang perlu diperbaiki ini. Kenapa? Karena memang tidak semua orang memahami dan mengerti pergumulan-pergumulan apa yang ada dalam dunia pendidikan. Yang tahu hanya ya kampus ini ngajarnya mata kuliahnya kuno gitu ya, ketinggalan zaman, sudah tidak dipakai lagi saat ini, itu yang disampaikan. Tetapi benarkah demikian? Benarkah kampus hanya mengajarkan mata kuliah yang dianggap kuno dan ketinggalan zaman tidak bermanfaat? Atau sesuatu yang berbeda yang dipakai oleh kampus terkait dengan hal ini? Saya akan memberikan contoh yang nyata gitu ya, contohnya nyata dari bidang saya. Di program studi teknik elektro, mahasiswa belajar yang namanya PLC. PLC ini sebuah alat komputer kecil, singkatan dari Programmable Logic Controller. Jadi PLC ini dipakai di industri untuk proses otomasi sehingga ketika mesin ini bisa bergerak dengan otomatis, mengendalikan banyak hal dengan otomatis, maka ada pengendalinya dan pengendalinya itu bukan komputer. Karena PLC ini dirancang untuk menjadi sebuah komputer yang dapat bertahan ketika dijalankan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kira-kira seperti itu. Dan tipe PLC itu sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Dan tiap industri punya PLC favorit masing-masing. Lalu menariknya juga setiap PLC dari pabrik yang sama pun gitu ya, itu punya fitur yang berbeda. Jadi misalnya ada PLC dari pabrik X begitu ya, yang dikeluarkan 10 tahun yang lalu. Maka ketika dibandingkan dengan keluaran terbaru di tahun ini gitu ya, fiturnya sudah beda, fiturnya sudah ada tambahan lagi. Cara programmingnya sudah mungkin juga agak berbeda gitu ya, ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Dan PLC yang dikeluarkan 10 tahun yang lalu sudah dianggap ketinggalan zaman, sehingga industri mulai meninggalkannya
diganti dengan yang lebih baru, yang lebih efisien, mungkin lebih cepat, juga menjawab kebutuhan saat ini terkait dengan, apa ya, seperti memonitor, proses produksi dari jarak jauh yang dulu belum dapat dilakukan. Lalu ketika kita kampus ini dihadapkan pada PLC yang jumlahnya ini bisa ratusan, mereknya begitu ya, harus pilih yang mana. Setelah jika pilih tipe tertentu gitu ya, nanti ujung-ujungnya juga masalah. Kenapa? Kok ngajar yang tipe itu, kok yang tipe yang ini gitu. Nanti sudah tipenya dipilih tertentu gitu ya. Loh, kok masih ini kan yang dipakai 10 tahun yang lalu, kok yang sekarang gitu. Jadi ini sesuatu yang sengaja dipertanyakan. Dan sekali lagi buat yang tidak terjun di dalam dunia pendidikan tinggi mungkin belum tahu apa pergumulan-pergumulan yang terjadi di balik semuanya itu. Ketika seorang dosen diminta untuk mengajar gitu ya, maka yang namanya mengajar itu menuntut penguasaan ilmu. Agak berbeda ketika saya ini menguasai sebuah ilmu yang saya pakai sendiri dibandingkan dengan saya ini belajar menguasai sesuatu untuk mengajar orang lain. Itu berbeda tingkatnya. Jadi ketika saya belajar untuk diri saya sendiri, maka apa yang saya ketahui cukup untuk saya. Kemudian ketika saya membutuhkan sesuatu, saya bisa menggali lebih jauh lagi. Tetapi ketika saya ini belajar supaya saya bisa mengajar orang lain, maka tingkatnya itu sedikit di atas ketika saya belajar untuk diri saya sendiri. Jadi tentu saya yakin bahwa logika ini logika yang cukup sederhana yang dapat dimengerti sahabat SDP, khususnya mahasiswa yang gitu ya protes tadi. Dan di bidang teknologi ketika kita bicara tentang up to date-nya mata kuliah ini, maka perlu yang namanya investasi alat. Dan sekali lagi, investasi alat ini bukan perkara yang murah gitu, karena ada beberapa alat yang biayanya cukup tinggi. Orang mungkin mengatakan, lu kan ada uang kuliah, kan ada sumbangan masuk kalau swasta, ada dukungan dari pemerintah kalau dari negeri gitu. Tapi sekali tidak sederhana itu gitu ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke masalah menyiapkan diri belajar dan sebagainya, maka seorang dosen yang diminta belajar menguasai sesuatu supaya bisa mengajar, maka dia perlu invest waktu untuk itu, perlu menyediakan waktu, mencoba mungkin baca buku, tanya sana sini sebagainya. Dan saya membayangkan kira-kira gitu ya, perlu waktu kira 1 tahun untuk belajar. Minimal begitu ya, minimal. Orang mengatakan, ya kan bisa 3 bulan, mungkin bisa. 6 bulan mungkin bisa. Tapi rata-rata kita memerlukan setidaknya 1 tahun untuk mempelajari sesuatu yang baru. Supaya apa? Bisa menguasai dengan baik. Bukan sekedar ngerti beda gitu ya. Kenapa? Karena idenya adalah belajar sesuatu yang baru untuk mengajar orang lain. Nah, setelah 1 tahun gitu ya, sang dosen ini belajar, mungkin lebih gitu ya, kemudian siap mengajar, maka dia harus membuat bahan kuliahnya, mesti memikirkan metode apa yang dipakai untuk mengajar, memikirkan hal apa yang harus dilakukan, pendekatan bagaimana yang harus disampaikan, supaya materinya itu bisa disampaikan dengan tepat. Logikanya bagaimana, dan itu juga perlu waktu. Kenapa? Karena buat dosen-dosen yang baru, ini bukan hal yang mudah. Apalagi gitu ya, apalagi memulai sebuah mata kuliah yang baru sama sekali. Dan ketika sudah dikuasai, sudah disiapkan materinya gitu ya, mungkin sudah dia sekali ngajar, muncul lagi teknologi yang baru, muncul lagi PLC yang baru, muncul lagi jenis metode yang baru lagi. Orang menemukan cara yang berbeda, yang lebih efisien dan seterusnya. Kalau begitu, oh ya udah, belajar lagi aja gitu. Belajar lagi yang baru lagi. Berarti apa yang sudah pernah dibelajar sebelumnya ini memang tidak sepenuhnya sia-sia gitu ya. Tetapi apa yang sudah diinvestasikan itu gitu ya, itu tidak efisien, tidak efektif penggunaannya. Jadi proses diulang lagi. Berarti mesti beli alat yang baru lagi gitu ya, belajar lagi, menguasai dengan baik, sampai menguasai dengan baik, menyusun bahan materinya, kemudian mengajar. Nanti kalau yang baru lagi, ya begitu lagi gitu. Jadi
apapun yang terjadi gitu ya, apapun yang dilakukan oleh, perguruan tinggi, oleh dosen, mata kuliah tertentu itu tetap tidak up to date. Kenapa? Pasti ketinggalan zaman. Karena ada waktu untuk belajar. Ada waktu yang dipakai oleh dosen ini untuk belajar supaya dia bisa mengajar. Bukankah mahasiswa sering protes? "Oh, ndak bisa ngajar dosennya, ditanyain ndak ngerti," gitu. Tapi tahukah Anda gitu ya, bahwa kadang-kadang memang ada dosen yang tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Kenapa? Karena memang belum terpikir, karena memang belum belum masuk dalam ranah, belajarnya. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin mengejar, mata kuliah bisa up to date tadi. Dan dikejar waktu juga gitu ya, dikejar oleh kaprodinya gitu ya, dekannya juga menelpon. Ada cukup banyak yang terjadi di situ. Jadi apapun yang terjadi gitu ya, mata kuliah tetap tidak up to date. Kenapa? Karena udah dipersiapkan nanti muncul yang baru. Terus numpuk, tidak akan pernah berhenti. Situasi seperti ini menjadi sebuah pergumulan yang besar ya buat prodi-prodi yang jumlah dosennya sedikit, terutama PTS kecil gitu ya, PTN-nya juga kecil gitu ya. Jadi berat gitu ya. Kenapa? Karena mereka punya juga tugas-tugas yang lain yang dibebankan, terus ada tugas tambahan gitu ya, belajar hal yang baru. Jadi tugas mengajar banyak, tugas bimbingan juga cukup tinggi, biasanya juga ada beberapa beban administrasi yang mesti dikerjakan, plus gitu ya, plus, masih harus belajar menyiapkan, mengejar mata kuliahnya ini up to date. Hal ini berbeda dengan para, pengembang teknologi di industri gitu ya, yang fokus memang hanya itu pekerjaannya. Jadi kalau kita kembali pada, tadi tentang contoh tentang PLC tadi, eee, orang yang bekerja mengembangkan PLC di sebuah pabrik, di sebuah industri, maka fokusnya hanya itu gitu. Dia tidak punya tanggung jawab mengajar gitu ya, tidak punya tanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dan itu yang, terjadi, sehingga bisa fokus. Jadi, kalau saya mau katakan gitu ya, sebenarnya gitu ya, dunia perguruan tinggi pasti akan selalu ketinggalan zaman. Ini sebuah kenyataan yang kita tidak bisa tolak. Tetapi bukan berarti gitu ya, bukan berarti bahwa karena ketinggalan zaman maka kampusnya tidak berkualitas. Itu yang mesti kita perhatikan dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya solusi yang ditawarkan adalah lebih baik memberikan konsep dasar yang kuat sehingga lulusannya bisa belajar secara mandiri. Jadi begini, di dalam contoh tadi PLC begitu ya, lebih baik memberikan konsep, pemrograman PLC yang kuat, memberikan konsep tentang, otomasi industri menggunakan PLC yang cukup baik, sehingga mahasiswa ini ketika lulus dan masuk ke industri misalnya, atau dia membuat perusahaan sendiri yang menangani proyek-proyek otomasi industri ini yang, dipesan oleh industri harus pakai PLC tipe ini misalnya, itu bisa menyesuaikan, bisa belajar dengan mandiri. Belajar mandiri, karena punya dasar yang cukup baik. Nah, ini menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan. Artinya apa? Ketika konsep dikuasai dengan baik, ketika materi dasar teori ini dikuasai dengan baik, maka itu menolong setiap lulusan untuk bisa belajar dengan mandiri. Masalahnya adalah gitu ya, hal yang mendasar dianggap teori dan dianggap tidak penting. Tidak penting. Karena tidak penting, maka diremehkan. Maunya apa? Maunya langsung gitu ya, langsung cepat masuk ke yang baru. Tetapi tidak mau belajar konsepnya. Cukup banyak ini terjadi. Bahkan juga dikaitkan dengan matematika biasanya. Matematika tidak penting itu, integral double tidak penting itu, matriks itu tidak penting itu gitu ya. Yang penting itu aplikasinya apa, seperti itu. Tapi tahukah Anda ada cukup banyak aplikasi yang kita nikmati saat ini yang bersumber dari matriks. Ketika menguasai salah satu PLC dengan baik gitu ya, menguasai konsepnya, menguasai teknik instrumentasinya,
menguasai bagaimana penggunaan PLC dalam otomasi industri misalnya, maka itu memberikan jalan buat seseorang untuk bisa mempelajari tipe-tipe yang lain dengan lebih mudah. Saya tidak mengatakan bisa mempelajari mulus, pasti ada naik turunnya. Tetapi dasar yang diberikan itu akan memberikan bekal gitu ya untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Contoh lain, belajar statistik dengan baik. Maka sebenarnya gitu ya, ketika orang belajar tentang statistik dengan baik, maka untuk masuk ke yang sedang tren saat ini, data science gitu ya, itu cukup mudah. Kenapa? Sebenarnya data science itu bisa tentang analisis statistik dan bagaimana melakukan visualisasi. Itu yang dikerjakan. Tetapi ketika diberikan statistik, enggak penting itu ilmunya. Tapi diberikan data, nah ini penting. Sebenarnya sama ide besarnya. Ketika seorang menguasai statistik dengan baik, maka dia ketika masuk ke data science, dia akan lebih siap, lebih ngerti gitu ya. Ngerti konsep di balik itu apa, kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Menguasai matematika, bisa lanjut ke pengolahan sinyal. Aplikasi sistem informasi cukup banyak yang menggunakan pengolahan sinyal. Dalam dunia bisnis juga demikian, begitu ya. Saya tidak bisa memberikan contoh dengan gamblang gitu karena bukan bidang saya. Tapi saya meyakini bahwa di bidang-bidang yang lain pun pasti ada gitu ya, pasti ada konsep dasar yang harus dikuasai yang dapat dipakai untuk mengembangkan belajar hal lain yang lebih baru lagi. Seperti itu yang kita bisa kerjakan. Dan ini adalah sebuah solusi yang menurut sangat masuk akal yang selalu dikerjakan oleh dunia perguruan tinggi saat ini. Mengajar orang lain bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah katakan bahwa menjadi guru, menjadi dosen bukan buat semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi guru, menjadi dosen. Kenapa? Karena mengajar itu bukan hal yang mudah. Orang mengatakan, hanya ngomong aja kok. Silakan dicoba, gitu ya. Silakan dicoba menangani kelas seperti apa, gitu ya. Ada cukup banyak guru diremehkan, tetapi ada cukup banyak orang yang tidak menjadi guru. Katanya gampang, gitu. Tidak mau jadi guru, gitu. Dan mengajar itu bukan sekedar membacakan materi dari buku. Mungkin akan ada peserta didik yang bertanya sesuatu yang di luar konteks dari buku itu, tapi masih berhubungan. Dan bagaimana pengajar ini bisa memberikan penjelasan, bisa menghubungkan. Saya mengatakan bahwa setiap pengajar mesti bisa menjawab semua pertanyaan. Tetapi wawasan menghubungkan dengan topik-topik yang lain itu menjadi bagian yang cukup penting yang mendukung proses pembelajaran siswa dan mahasiswa. Kemudian saya selalu memegang prinsip bahwa penguasaan materi dan wawasan jadi kunci penting buat semua pendidikan di semua level, terutama di pendidikan tinggi. Kenapa? Karena ketika kita belajar makin tinggi, makin spesifik, makin mengerucut gitu ya. Dan ketika makin mengerucut ini, orang fokus di bidangnya sendiri. Tetapi ketika orang punya wawasan di bidangnya lain gitu ya, ini menolong dia untuk bisa melakukan integrasi terhadap hal-hal yang dapat dilakukan terkait dengan ilmu yang dipelajari. Jadi kalau kita kembali lagi, kesimpulannya adalah mata kuliah itu selalu ketinggalan zaman. Tidak dapat ditolak, gitu ya. Tetapi ide besarnya adalah bagaimana bisa memberikan dasar yang kuat kepada mahasiswa sehingga kita lulus bisa belajar mandiri hal-hal yang baru tanpa harus diberikan tutor secara khusus. Karena itulah gunanya kuliah. Mengubah paradigma, menyiapkan diri untuk terus belajar dan tidak berhenti. Sampai jumpa.